Korea itu bisa terkenal dengan ginsengnya Yes. karena semua perusahaan kesehatan dan kosmetiknya pakai si ginseng. Yes. Indonesia ada nggak? Halo, hari ini adalah episode pertama dari Hegemoni. Kalau lu sebagai viewers dari Hegemoni, kita menyebutnya adalah Hegemonian. Hari ini telah datang tamu yang spesial untuk kalian. Spesial banget Sangat sih. spesial menurut Sangat gua. spesial. Kalau dilihat-lihat nih, Vi, Mana coba? dari akun Instagramnya aja di private, bro. Di private akun Instagramnya, terus sangat humble. Incognito kali ya. Incognito banget lah, gitu. Selamat datang, Bro Kilalatilaar. Thank you Pak Hadi lagi, Bro Hadi. Bro Hadi. And Bro Raffi. Thank you, it's an honor ya. Iya. Pertama kali nih kayaknya saya perdana nih Ini diajak perdana podcast banget. di tempat yang keren ini nih. Iya. Jadi memang hari ini spesial banget, kita perdana ngundang Bro Kiki nih. Bro Kiki, Raffi. luar biasa. Jadi memang kita bakalan ngobrol, berbincang-bincang, ya seru-seruan lah. Seru-seruan. Terus juga Kita pembahasannya harus pasti seru lah, nggak akan kaku dan lain sebagainya. Ya. Nah, Bro Kiki biasanya kan kalau kita lihat tadi, Vi, Ya. dari mulai akun Instagramnya, wah humble banget, terus Betul. juga Betul. private banget. Iya. Biasanya kan owner-owner skincare itu ya banyak lah ya kalau kita lihat di Banyak. luaran sana, di Benar. TikTok, Instagram, sosial media, banyak yang flexing dan lain sebagainya, flexing mobil lah, sport car Iya. dan lain sebagainya. Tapi gimana pandangan Pak Kiki nih? Biasanya kan memandang owner skincare kan seperti itu ya, Pak Kiki ya. Iya. Gimana? Iya, kalau buat saya sih yang penting produknya bagus, diterima sama konsumen dengan baik, udah cukup sih. Nggak perlu kita harus gimana gitu ya, harus flexing gitu. Nah, menurut saya sih kita flexingnya prestasinya aja gitu. Wis, bener. Nggak usah flexing. Plus kebetulan gue memang orangnya aneh. Oh, aneh Gue gimana? hobi gue dikit gitu ya. Hobi gue nggak suka mobil, nggak suka audio segala macam gitu, Sukanya nggak apa suka. dong, Sukanya apa? Aneh deh. Udah siap. Apa? Gue dari kecil tuh koleksi Elvis Presley. Wih. Dari gue kecil, gue dikenalin bokap gue. Sampai sekarang gue koleksi gue udah mungkin ada kurang lebih ya 5.000 piringan hitam Elvis. Kemudian ada macam-macam lah. Ada personal items Elvis, gue suka gitu. Tapi kalau misalnya mobil gitu-gitu gue memang nggak suka gitu. Oh. Apalagi selain koleksi-koleksi kayak gitu? Kerja, gue sukanya kerja. Jadi ya Workaholic. very private aja gitu. Gue suka orangnya tuh Iya, private. iya, Jadi iya, gue iya, kerja and I do my own thing in my own world gitu. Kayak misalnya Elvis di kamar itu ya gue listen to the music gitu. Oh, Private. I'm a very asik ya. private person gitu. Iya. Kenapa lu milih untuk private sih, Pak? Karena memang gimana ya? Gue anak paling kecil kali ya. Oh, anak bontot. Anak bontot tuh kayak yang paling akhir lah kan gitu ya kan. Iya. Biasanya, dan memang kalau di dalam karir gue memang selama ini gue memang nggak dididik untuk jadi public figure gitu. Dididiknya jadi apa? Jadi koki di belakang dapur lah. Oh. Jadi nggak kebiasaan juga gitu. Meskipun ya perlu nggak sih kita flexing sih nggak perlu, tapi networking perlu. Jadi gue lebih banyak mungkin ke event-event gitu ya. Kita networking sama banyak orang, belajar sama banyak orang. Tapi nggak not necessarily harus flexing sih. Oh. Flexing in different way kali ya, Pak? Iya, kalau gue sih sukanya flexing di prestasi. Misalnya kita dipercaya oleh dunia kosmetik dunia global, misalnya kita jadi juri innovation di in cosmetics sama di Cosmoprof, kan dua yang paling besar di dunia. Nah misalnya kayak gitu-gitu. Tapi kalau materialistik sih kayaknya Iya. pasti ada apa ya? Ada langit di atas langit lah. Iya, sudah pasti lah itu. Iya kan, lu Iya. hari ini punya Lamborghini, besok orang ada yang lebih bagus lagi gitu. Apa? Iya, gitu. sudah pasti lah kalau kayak gitu. Nah, menurut Tapi gue juga mau tanya, wah, gimana? lo gimana, kan gimana? sukses banget nih dengan brand lo nih ya kan? Boleh nggak? Boleh lah ya kan? Boleh nih. Oh, boleh dong. Boleh dong. Lo kenapa gak flexing? Kenapa tuh gue ngeliat Porsche di bawah? Wah. Nggak selera kali ya? Nggak selera. Nggak selera, Pak. Nah mungkin kita sama tidak kali ya. selera. Iya, sama. Tapi Iya kan? pandangan Bro Kiki ya, ini pandangan mungkin ya. Kita saling kasih pandangan lah Iya. terhadap metode marketing flexing. Seperti apa pandangannya? Ya soalnya kan Bro yang Kiki. sekarang kita lihat-lihat kan sebenarnya di industri skincare spesifiknya Iya, mungkin spesifiknya. ya, Bro Kiki. Terkenalnya itu flexing ya nggak Entah sih? kenapa banyak owner-owner skincare ini yang suka marketing gayanya itu dengan flexing. Nah, Iya. Ya kalau kita lihat kan memang market kita kan kayak
anak-anak Gen Z sama Alpha ini kan emang kayak FOMO gitu kan. Terus mereka tuh kayak inspirasinya tuh kepingin cepet kaya gitu kan. Iya, betul. Jadi kayak misalnya kalau dia flexing tuh kesannya sukses, Iya. brandnya udah pasti bagus, padahal kan belum tentu ya, Iya, gitu betul, kan? betul. Ya, kayak tadi yang di-mention, ya tunjukin aja prestasinya. Iya dong, Produknya berkualitas, produknya bagus. secara quality, terus juga secara knowledge, secara tim, dan lain Yes. sebagainya. Itu yang memang harusnya para brand owner skincare khususnya ya kasih tunjuk hal itu di depan, ketimbang malah flexingnya gitu kan ya. Betul, Itu, iya kan? betul. Kalau menurut lu gimana, Vi? Ya kalau menurut gua ya pasti ada marketnya. Balik lagi. Kalau POV gue pribadi mungkin ada marketnya lagi. Jadi memang balik lagi ke siapa target marketnya. Kalau menurut gue sih gitu ya. Jadi pasti mereka ngelakuin hal tersebut pasti ada reasonnya. Right. Ya, Pasti betul, ada betul, reasonnya. betul. Ya tadi juga di mention ya. Ya marketnya pasti kan ngelihat yang wah bisa nih gua nih jadi cepet kaya. Iya, Apalagi kepingin cepet instan, nggak money, bisa. Instan. Nah pandangan easy money, cepet kaya, kepengen banyak uang. Ya pasti kan kita ya tahu sendirilah cara merintis itu kan capek gitu ya. Bener-bener ngedapetin prestasi, ngebuat produknya susah gitu. Betul. Kalau perjalanan Bro Kiki kan apa juga belajar dan lain sebagainya sampai akhirnya tadi jadi juri ya kan. Terus juga ada prestasi dan lain sebagainya. Perjuangannya gimana Pak itu Pak? Nah kalau gue sih terus terang I'm very blessed ya. Ya. Orang tua gue tuh kebetulan ya seorang Martha Tilaar. Jadi gue memang nerusin sih gitu. Tapi memang jadi anaknya Martha Tilaar aja nggak cukup kan. Yes. Harus punya ada isinya kan gitu. Yes, betul. Ya harus Gimana punya belajar background ya? yang bagus gitu kan. Ya. Harus punya daya juang yang juga keren gitu ya. Kalau misalnya ibu gue cerita dia tuh dari door to door pakai jalan kaki nawarin kosmetik gitu kan. Ya kita juga harus punya spirit yang sama kayak gitu gitu. Nah jadi anaknya Martha Tilaar aja nggak cukup. Jadi kita harus benar-benar harus belajar. Yes. Nah kebetulan didikan mama gue tuh didikan Belanda kan, keras banget. Wah, Jadi gue nggak bisa tuh pulang dari Amerika belajar langsung jadi direktur, itu nggak bisa. Jadi benar-benar kita mulai dari bawah. gue dengar dari tukang packing ya, bro. Iya, jadi gue tahun 2005 September pertama kali gue masuk the first day. Kalau gue magang waktu di Amerika kan pakai dasi kan gitu, pakai jas gitu ya, kan. Keren lah gitu. Ya gue datang ke kantor pakai jas, pakai dasi gitu kan. Terus tiba-tiba supir gue belokin mobil gue nggak ke kantor gitu, Wah, kemana? ke gudang. Ke gudang. Central distribution gue yang panasnya minta ampun gitu kan. Nah akhirnya gue bilang iya kata ibu di sini pak katanya. Terus gue ngadep lah, gue kantor gue di mana? Pak, jadi picking dulu ya katanya. Perintah ibu harus kita jadi tukang pickers. Oke. Pulang-pulang dari situ ngamuk lah gue, gila lu sekolahin gue percuma dong gue gitu kan. Disuruh di gudang nih ya. Iya teman-teman gue pulang langsung direktur gitu kan. Kakak gue juga gitu kan. Iya, Waduh iya, gue iya. bilang kenapa mesti gue harus ke situ gitu Iya, kan. Iya, iya. Terus nyokap gue gak gampang. Di gudang itu ada semua produk yang kita jual. Kalau lo mau sukses, lo harus tahu apa yang lo jual. Dan caranya lo tahu dan lo hafal apa yang lo punya dan lo jual. Adalah lo ngerti produk itu ditaruh di mana. As simple as that. Dia bilang, gila, keras amat nih gitu kan. Iya, 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 iya. Tapi gak lama-lama lah, 6 bulan Gue gua di situ. penasaran pak, gue penasaran. Ada berapa SKU waktu itu? Iya, iya. Ada 3.454. Wah, Hafal. tahun berapa itu, Pak? 2005. Tahun 2000. Brandnya aja ada 16. Brandnya 16, SKU-nya 3.000-an. Ya 3.425. 3.425 SKU dengan Gila, hasil ya. gila. 16 gram. Terus ngejalanin 6 bulan itu gimana perasaannya, Pak? Iya terus terang Awalnya sih. lah, awalnya. Ya terus terang sih gue kayak kecewa gitu. Sekolah lama-lama di Amerika S2 gitu kan. Pulang tuh nggak kayak teman-teman gue gitu. Iya. Langsung Ada rasa punya. iri atau rasa apa sih Iya, sebenarnya? lu rasa apa rasain, yang Iya dirasain? kayak kenapa sih keras banget didikannya gitu. Tidak sesuai dengan ekspektasi tadi ya di awal ya. Iya. Didikan lo keras banget. Kenapa lo mesti gitu sih gitu. Tapi ya udah, kita masih muda lah kita jalanin aja kan. Usia berapa waktu itu? 25. 25 Pak? tahun Berarti pulang waktu dari itu. Amerika, Heeh. umur 25, ke kantor hari pertama, bukannya ke kantor utama. Enggak, Malah gudang. ke gudang dengan disuruh ngafalin SKU, disuruh 3.400. Jadi pickers, jadi pickers, angkat-angkat. angkat-angkat. Selama 6 bulan pak. 6 bulan.
Terus akhirnya dari 6 bulan itu pasti ada pelajaran lah yang didapat kan. Iya, gue jadi hafal, beneran hafal. Beneran hafal 3.000-an SKU itu. Ya mostly lah gue hafal. Boleh Pak disebutin sekarang? Udah lupa lo, gila. Tapi jadi hafal, bener kayak taruhnya di mana gitu kan. Oh, iya. Fungsinya apa gitu kan. Kita ambil belajar lah gitu kan. Berarti kan tahun 2005 tuh. Kalau sekarang ini kan tahun 2025 malah. Udah 20 Udah tahun berapa berarti. tahun berarti itu? 20 Udah 20 tahun yang lalu. Iya. Ya kan. Nah, kalau kita lihat nih Martha Tilaar ini kan udah lebih dari setengah abad. 55 tahun. Iya, 55 tahun berarti kan, lebih dari setengah abad lah, 55 tahun. Bagaimana sih Pak cara Martha Tilaar ya agar selalu tetap relevan terhadap perkembangan zaman nih tahun ke tahun? Pasti kan ngikutin ya perkembangan dari tahun ke tahun, apa yang berubah dan kita harus relevan. Bagaimana menurut Bro Kiki agar supaya selalu tetap relevan setiap tahunnya? Yang pertama sih kita harus ada engagement sama consumers terus. Jadi harus ada ngobrol sama konsumen. Karena at the end of the day kan apa yang kita provide itu kan sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, betul. Jadi kita nggak bisa seenak. Memang banyak godaannya sih. Kalau misalnya dulu kita sebagai market leader, let's say di tahun 2000-an, kita sombongnya minta ampun gitu ya. Semua apa yang kita keluarin kayak laku aja gitu. Tapi at the end of the day kita belajar bahwa ya harus relevan dan harus tetap dengerin apa keinginan atau perubahan apa yang terjadi pada konsumen kita. Gitu. Even sekarang pun juga begitu gitu. Dan itu memang terjadi ke semua brand juga kan. Bahwa brand itu akan menjadi tua pada suatu hari nanti. Nah, itu kita harus ngerti perubahannya itu kemana supaya brand kita tetap muda. Bagaimana biasanya cara untuk tahu nih agar wah brand gua nih harus tetap relevan setiap tahun. Tahu nih kebutuhan customer seperti apa. Gimana caranya? Yang pertama kita, kalau saya sih ngelihat perubahan dunia global seperti apa dulu. Oke. Jadi kebetulan banyak saya sering ke luar negeri untuk belajar juga kan, ke exhibitions, jadi juri innovation kan, jadi kita tahu produk-produk baru apa yang akan di launch. Ya, jadi di dunia itu ada sesuatu yang sudah diatur dan ada sesuatu yang organik. Maksudnya adalah tren itu bisa diciptakan atau konsumen bisa menciptakan tren. Oke. Nah itu yang pertama, kita harus ngeliat dulu global lagi kepingin apa. Oke. Ya kan, kayak tren warna dunia itu diatur oleh sekelompok orang, termasuk gue salah satunya. Wah. Iya kan, Elit global. elit gue. Tren warna. Iya, jadi kalau tren warna tuh biasanya di aplikasi di fashion. Jadi tren warna itu diciptakan 2 tahun sebelum warna itu menjadi supposed to be jadi tren. Oleh siapa? Oleh industri garment, tekstil, Berarti by create sebetulnya ya. industri pigment, cat. Oke. Ya. Jadi itu di-create. Karena kalau nggak kan namanya tren, itu kan berarti kan kompakan yuk kita pakai sesuatu yang sama. Bener nggak sih? Iya. Kalau menjadi tren itu berarti banyak orang memakai sesuatu hal yang sama. Ya. Menjadi tren. Menjadi tren. Kalau orang tidak memakai sesuatu hal yang sama, berarti tidak menjadi tren. Tidak menjadi Setuju tren. ya? Betul, setuju. Nah itu semua diatur oleh si elit global itu, termasuk warna. Kalau di dunia kosmetik lah ya, Iya. itu warna diatur. Gitu. Itu kita mesti ngerti. Global lagi punya isu mau kemana arahnya. Oke. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah tren yang diciptakan oleh konsumen. Oke. Ya, dengan kebebasan internet, orang bisa saling komentar, kasih ide dan sebagainya. Ya. Ini menjadi innovationnya menjadi nggak ada batasnya. Ya. Ya, jadi konsumen mampu akan mendrive suatu tema tertentu gitu. Nah ini kita harus benar-benar ngelihat. Kalau dulu kita banyak FGD. FGD gitu ya. Setiap bulan tuh FGD ngobrol kurang apa, maunya apa, improve-nya apa, harganya berapa, kira-kira maunya warnanya yang disukain apa gitu. Nah kalau sekarang juga FGD tapi banyak juga dilakukan di online. Oke. Jadi Gue penasaran, Hmm. FGD itu berapa orang kira-kira? Ya. Bro, Kalau kita minimum 30, minimum 30. tergantung dari segmennya masing-masing gitu. Apa aja biasanya? Iya, biasanya yang apa aja? di-collect dari hasil FGD itu. Ya preferencesnya, Iya. terus attitude. Sekarang penting juga tuh attitude, kayak misalnya kemarin boykot kan. Iya, Kita mesti nanya nih isu-isu global apa yang menyentil daripada konsumen kita kan gitu. Kayak kemarin kita dapat bukannya gimana ya, kita mendapat positive review, positive attitude lah daripada isu-isu Palestina itu kan. Yes. Banyak sekali juga pada pindah ke kita juga karena memang kita Indonesia banget kan, Sari Ayu dan teman-teman ini kan memang Indonesia banget. Misalnya itu juga kita harus lihat selain daripada produknya sendiri.
Oke. Nah itu harus sering ya, karena by data nih kan kita juga ada namanya Cedivindo kan. Ya. Kita ngerti banyak orang juga bikin di kita. Mungkin kalau di mungkin 65% sampai 70% kan barang dari perusahaan kita juga dibuat ya kan. Oh, iya. Nah kita melihat di situ bahwa kecenderungannya produk life cycle daripada brand itu juga semakin pendek. Ya. By riset sebenarnya sekarang life cycle produk itu yang Gue lihat nih berapa di lama ya? Cedivindo yang gue Iya, ukur iya, kemarin iya. itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan Yes. harus bikin Apalagi lagi. kalau dekoratif. Berapa lama tuh dekoratif? Dekoratif 3 bulan. 3 bulan. Tiga- Jadi kita 3 bisa bulan. ngelihat, kan bisa ngelihat ordernya kan, order takingnya Iya, kan. iya. Kalau misalnya dia 3 bulan no product launch, dia agak stagnan dan cenderung turun gitu. Tapi misalnya dia tambahin lagi SKU baru, new innovation dalam waktu bulan keempatnya, itu naiknya lumayan gitu, signifikan. Nah itu, jadi challenge-nya nanti bagaimana kita mempipeline innovation lebih cepat aja. Oke. Kenapa produk life cycle ini makin lama makin sempit waktunya jadi Saingannya bro, saingannya waktu tahun nih ya, data BP POM nih yang gue kemarin dapat nih, tahun 70 itu ya pemainnya cuman ya 50-70 pemain lah ya. Sekarang berapa? Fast forward 2024 quarter 1 1040 Wow. ya. Wait, ini gongnya nih ya. Oke. Q3 1700. Berarti dari Q2 ke Q3 itu tumbuh 700 pemain. pemain. Berarti kalau di dalam bukunya Blue Ocean ini udah Red Ocean nih. Red Ocean Red ya. Ocean. Betul. Bahkan udah Black Ocean gini gitu Iya, ya. Sama kayak kita baju kita nih kan gitu. Cocok ini. Nah, ini yang bakal jadi apa ya? Berlomba-lomba lah. Iya, betul. Hyper competition, bro. Jadi semakin banyak persaingan semakin orang tuh banyak pilihan kan. Banyak pilihan, betul. Dan semakin banyak orang aktif bikin produknya viral di TikTok di mana, kan itu kan semakin lama semakin kekubur tuh Iya, betul. informasi. Misalnya hari ini lo launching produk ini kan, terus lo nggak launching lagi nih 4 bulan, produk lain udah keluar produk yang lain lagi nih Inovasi, gitu. iya betul, yang Orang kan berarti lupain punya lo kan, Iya, betul. bener sih. Betul. Betul. iya kan? Pertanyaan yang paling penting, ini sebenarnya dituntut oleh konsumen atau sebenarnya emang brand yang benar-benar harus menciptakan terus? Apakah ini tuntutan dari konsumen ya sebenarnya? Ya itu pilihan yang nggak ada pilihan buat produsen kan. Semakin banyak pemain, semakin banyak produk yang di offering, semakin banyak kegiatan marketingnya, maka top of mind-nya konsumen kan masih akan cepat bergeser. Iya, bergeser, betul. Nah sekarang bagian pertanyaan bagaimana misalnya Brighty tetap menjadi top of mind-nya konsumen. Kan nggak mungkin cuman bikin viral konten doang, Iya. harus ada inovasi-inovasi tertentu kan, Ya, betul. iya kan? Betul, betul. Gitu. Dan kalau bedanya zaman gua waktu gua jadi marketing director tahun 2010 misalnya, orang tuh loyal bro, dari pembersih, penyegar sampai serum, Itu tuh rangkaian. Iya. satu merek gitu. Kalau sekarang kita lihat di pouchnya teman-teman kita yang perempuan yang masih muda, itu ada Banyak puluhan. merek ya. Banyak merek. Banyak ya, betul. Bisa serumnya apa, cleansernya apa, tonernya apa gitu, Moisternya apa? moisternya apa gitu kan, bisa saling tumpuk-menumpuk gitu kan. Kalau misalkan kita flashback, Pak, dari mulai 2005 terus juga per 5 tahun ya. Perbedaan perubahan gaya marketing tuh Nah, gimana itu sih? seru tuh. Iya. Iya. Pasti kan ngikutin lah. Iya, pasti Kita tuh ngikutin dong. tahun 2005 saya masih TK. belum TK saya. Belum TK, bener. Buset, gue jadi kayak tua banget gitu ya. Saya masih Lo jangan manggil gue pak dong, lo nggak, bro, jangan buka-bukaan umur bro, gile. Bro. Siap, Boleh, bro. 4 tahun Iya. saya, Pak. Perubahan. Iya kalau dulu pemainnya dikit, Oke. terus medianya juga sedikit. Dulu apa medianya, Pak? Ya cuman TV, kalau nggak TV radio, kalau nggak radio ya fashion magazine atau ya koran gitu kan. Hanya cuman itu doang kan. Oke. Ya paling kalau mau door to door bisa lah flyer gitu kan. Cuman kan yang medianya kan TV, radio gitu. Nah itu kita tergantung dari situ. Oh, 2005 itu 2005. kita TV tuh semua TV. Oh. Dan nggak bisa ukur kan, jeleknya tuh TV gitu. Iya, nggak bisa diukur, betul. Kalau sekarang kan lebih enak nih. Ya, tracking Ada langsung apa ya. namanya CPM segala Iya, macam kan CPM, bisa ketahui iya, kan betul, gitu. CPR. Trackernya lebih clear gitu. Zaman dulu tuh satu slot di TV itu 30 juta. Berapa detik ya, Pak? 15. 15 detik. 15 tuh 30 Wow. juta. Jadi kalau mau diguyur gitu perlu 30-40 miliar satu quarter. Sorry, 30 juta nih mungkin karena gua nggak gitu Iya, iya. ngerti. Nggak begitu ngerti, di bersama.
apa ya di TV Di itu TV. sekali muncul 30 juta. Iya. Misalnya nih selama jam prime time kan misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi 7 sebelum itu orang prime datang. time. Ya tergantung lu, makanya mau gerimis ya paling pasangnya ya 5 per Jam itu per prime jam time-nya. lah gitu kan, Iya. itu gerimis tuh. Oh. Atau mau hujan lebat gitu. lebat Hujan bisa- lebat tuh bisa tiap 2 menit. Tiap 2 menit Ada muncul iklan gitu. pasti ada iklan pasti ada gitu. Oh. Karena gue kadang-kadang juga dulu ya waktu kecil ya inget kok ada ya abis nonton acara iklannya tuh itu terus. Jadi 3 kali dia terus. Nah Iya, itu iya. beli slot kan. Itu beli Oh, slot. beli slot. Yang 30 tuh bisa 60 juta. 30 Itu 60 second. juta ini? Kalau enggak yang 3 kan ada 15 second, ada 30. Oh. Berarti setelah iklan itu selesai, si 30 detik itu udah. Udah Bayar 30 juta. Bayarin. udah gitu untuk bakar itu duit aja. beneran. Jadi dia nggak akan tayang lagi. Enggak akan, kecuali lu bayar lagi kan 30 gitu. juta untuk satu kali tayang. Satu kali Satu kali tayang. tayang. Berarti ibaratnya satu kali frekuensi doang. Satu udah. frekuensi. Satu frekuensi. kali Udah. udah Udah ada gitu. bayar 30 juta. Udah 30 juta. Sejujurnya gue juga cukup shock ya karena mungkin kita terbiasa dengan Iya. apa ya? Jadi digital kita marketing bisa ya. dibilang lahir di era internet, lahir di era gadget, lahir di era influencer Betul. saat ini. Dan Jadi- juga lo ada e-commerce. Betul. Iya, e-commerce betul. Zaman dulu nggak ada, Nggak ada betul. ya kan? Berarti dulu Tradisional Bener-bener. distribution dong. Dari warung ya, Pak? manufacturing ke distributor dulu, distributor ke subdistributor, subdistributor baru ke wholesaler baru ke toko baru ke orang. Ada Nah 8 kalau kaki. berarti kan enak, tinggal diklik, kirim barang, duit masuk Selesai. kan gitu. Iya, saat ini seperti itu. Iya kan? Jadi kenapa banyak pemain tuh marak begitu heboh di Indonesia ini? Karena barrier to entry di industrinya menjadi Makin nggak mudah. Oh, nggak makin ada kan? mudah, iya. Dulu mesti punya pabrik, sekarang nggak usah. Iya, betul. Dulu ada traditional distribution mahal, sekarang nggak usah, direct to konsumen, Ya, ya kan? betul. Dulu iklan 30 juta per 15 detik. Iya. Sekarang kita bisa dapat misalnya 500.000 aja bisa menghasilkan lebih. Iya. Iya kan? Ya. Nah ini nih, kemudahan-kemudahan ini yang memang menurut saya menjadi kenapa maraknya dunia kosmetik ini di Indonesia tuh jadi bagus sekali gitu. Jadi sebenarnya pertumbuhan digital ekonomi di Indonesia sebenarnya udah sangat clear gitu ya, Pak. Sangat efek ke UMKM Indonesia tuh sangat merasakan gitu ya. Iya dong, Iya. bener. Tapi ya bersyukur juga sih kalau tanpa UMKM ya negaranya nggak maju. Yes, betul. Ya kan? Betul. Negara-negara maju juga dulu mulainya dari UMKM. Betul. Even Syariah Ayu juga mainnya juga dari UMKM. Yes, betul. Pasti. Dari garasi rumah satu pegawai loh. Satu pegawai. Satu pegawai. Betul. Penggerak ekonomi kita ya dari awalnya dari UMKM majority. UMKM. Gitu. Ya oleh karena itu ya Mata Tilar Group lewat CDVindo tuh kepingin apa ya? Jadiin berteman lah dengan sebanyak-banyaknya UMKM. Yes. Karena kita kan yang udah duluan. Yes. Kita punya infrastruktur Ya. yang siap kita bagiin juga, kita sharing juga gitu. Kan sekarang kan zamannya sharing ekonomi kan. Ya, betul. Nah itu kita banyak rangkul banyak UMKM untuk bisa maju bersama. Toh kalau misalnya mereka sukses kita juga oke kok gitu kan. Yes, betul. Ya contoh kayak kita kan sama sekali banyak nggak ngertinya ya. Kayak Ya, misalkan dari mulai ya diawali dengan cara create manajemen yang benar kita nggak ngerti. ya. Betul. Bahkan dari mulai benar-benar cara bikin laporan keuangan yang benar, yang baik, yang sesuai dengan aturan yang ada tuh seperti apa, benar-benar nggak ngerti kita di awal itu. Betul. Iya. Benar-benar. Jadi memang apa ya? Create dari awal banget kita nggak ngerti gitu. Jadi memang harus betul-betul dirangkul tadi ya. Iya benar. Betul. Nah, kita juga nggak pernah lupa sejarah kita. Kita dari UMKM bisa besar karena kita punya temen. Yes. Kita punya teman Kalbe Farma kan selama 28 tahun kita joint venture sama Kalbe Farma sehingga kita bisa jadi besar. Kalau kita nggak pernah punya teman yang besar ya kita nggak akan besar. Tetap UMKM di pinggir mana, rumah mana kan gitu. Jadi memang sinergi antara yang berpengalaman sama yang baru-baru harus terjadi Betul. supaya industrinya ini jadi kuat gitu. Betul, Nggak musuhan, Betul, kita betul. saling rangkulan Saling aja toh rangkulan, betul. marketnya beda-beda kan gitu. Yes, betul. Brighty sama Sario is totally different thing. Difference Yes, parah. yes. Totally Parah different difference. thing gitu. Sepakat, Parah, sepakat. sangat beda. Ya kan? And the market is big juga. Kenapa mesti berantem gitu kan? Iya. Betul, betul. Ya, kita punya 275 juta penduduk. Penduduk. Betul. Iya. Iya kan? So many gitu. Iya. Betul, bisa kita garap kolaborasi bareng-bareng. Benar. Gitu kan? Iya kan kemarin kan tempo hari juga kita misalnya kita punya network nih dari misalnya Iya. Amerika gitu Iya. kan kemarin dengan Simon
Fuller. Iya, Simon Fuller. Kan betul. kita juga American Idol. undang gitu misalnya Brighty dan teman-teman yang lain kan juga Iya, untuk gimana caranya yuk kita diskusi mengenai ekspansi luar negeri misalnya gitu kan. Yes, betul. Gitu. Ya, saat ini kan mungkin kita juga semenjak Insight kemarin kita taunya kan ya garap market ya hanya lokal Indonesia. Lokal, betul. Dari dulu malah kita nggak ngertinya punya, itu. nggak punya pengalaman mungkin. Iya, betul. Bro. Nggak punya. Akhirnya pas ya kemarin ngobrol pertemuan terus juga dari teman ke teman, oh akhirnya kebuka insight lah. Insight. Kebuka Pelan-pelan pikiran pelan-pelan. Oh ternyata lokal brand ini bisa loh go to global. Go to global. Dimulai dari ya tadi tukar pikiran antara brand owner ke brand owner, mungkin tadi ya dari Marta Tilaar lewat Sedevindo ngebuka peluang, ngebuka insight itu sangat-sangat berpengaruh banget buat kita, terutama ya kita yang startnya mulai dari UMKM tadi ya butuh rangkulan banget, betul. Ya tapi kalian hebat sekali sih. Pertumbuhannya eksponensial banget kan gitu. Iya, betul. Ya. Keren. Makanya pemirsa nih gue belajar banyak nih dari Raffi sama Hadi. Terus terang aja nih. Ini saling merangkul. Iya kan? Saling Di sini merangkul, kita saling betul. belajar, Pak. Iya. Kita perlu banyak belajar. Keren. Iya. Kalau pandangan Bro Kiki nih, kan ya kita lihat nih di tahun 2024 khususnya kemarin ya. Iya. Kalau kita lihat di Instagram tuh banyak banget lokal brand khususnya ya yang tutup, Yang tumbang, Pak. yang tumbang tutup. Banyak banget tuh. Ada yang mungkin ya macam-macam lah. Banyak Case hal by pasti. case-nya lah mungkin ya. Nah, saran atau mungkin pandangan dulu lah, pandangan mengenai tahun lalu itu kan sangat apa ya? Sangat mencekam lah situasinya. Situasi. Mulai kondisi dari marketnya. brand lokal yang nggak bisa bertahan karena persaingan dan lain sebagainya ya. Iya. Apalagi khususnya yang startnya dari UMKM. Nah, pandangannya seperti apa Bro Kiki? Kalau misalnya kita ngomong tentang failure rate gitu ya, Iya. UMKM itu memang ya mau nggak mau ada yang survive, ada yang Tidak. juga nggak survive Yes, gitu. betul. Ada dua hal yang mesti kita lihat. Yang pertama adalah eksternal faktornya, Oke. yang kedua adalah internal faktornya. Yang eksternal faktornya memang di Q3 memang ekonomi kita juga lagi nggak baik-baik aja nih kayaknya, Oke. ya kan? Jadi makroekonomi tetap Makroekonomi impact ya, Pak? penting lah, gitu. Tetap. Iya, karena daya beli kan. Kalau kita kan masalah daya beli kan gitu. Iya. Nah itu memang nggak baik-baik aja. Q3, Q4 terakhir juga di laporan beberapa laporan juga deflasinya juga masih terjadi. Yes. Nah deflasi rendah itu artinya apa? Daya belinya atau konsumennya juga confidence untuk membelinya nggak terlalu confidence gitu, Oke. atau turun, penurunan gitu. Jadi itu pasti mempengaruhi. Oke. Tapi yang paling besar faktornya untuk kegagalan sebuah UMKM itu adalah internal faktornya. Ini penting nih. Yang masalah misalnya sukses kemudian menjadi takabur, menjadi semuanya mau, menjadi nggak fokus. Banyak sekali owner-owner UMKM kosmetik kan kita melalui Sedevindo kan melayani mereka ya 650 brand loh. Wow. Jadi kita ngerti nih kenapa mereka gagal gitu ya. Iya. Karena biasanya sukses senang, sukses jadi serakah. Ini mau, itu mau, ini mau, ini mau, itu mau. Akhirnya menjadi nggak fokus. Oke. Pemilihan inovasi produk SKU-nya juga menjadi berantakan karena kayaknya semuanya mau gitu. Bikin terus tanpa benar-benar diukur kira-kira berhasil atau enggak nih produk launch-nya. Nah, itu menjadi satu. Yang kedua adalah yang internal faktor tadi. Jadi banyakan dari mereka tuh suksesnya kecepatan lah ya. Oke. Terus akhirnya jadi kemaruk, semuanya mau. Semuanya mau ya. Either mereka pindah bisnis juga, bikin bisnis lebih banyak lagi, atau pemilihan SKU-nya menjadi nggak fokus. Kurang tepat juga ya. Jadi kepingin semua Keburu-buru di launch ya. gitu. Jadi Keburu-buru, loncat-loncat kali gitu ya. Iya. Iya, dengan adanya bisnis lain atau SKU yang terlalu banyak di launch, Iya. itu kan berhubungan dengan modal kerja, Yes, betul. iya kan? Nah, modal kerjanya mampet, bisnisnya pun mampet kan gitu. Betul. Ya. Jadi mesti hati-hati di situnya. Fokus aja dulu. Apa yang bisa ngedrive penghasilan daripada suatu produk itu ya, kita harus difokus. Yang di lain-lain ya jangan dulu kebanyakan mau lah tiba-tiba bikin restoran atau apa itu kan Gak semuanya nyambung malah ya. iya, ibaratnya tapi kan ya. namanya juga entrepreneur muda ya. Banyak kan Iya, entrepreneur iya, muda iya, tuh iya. banyak maunya juga gitu. Banyak maunya, betul. Apa aja digarap lah. ambisinya masih gede gitu kan. Iya. Tapi mesti ingat, semakin gak fokus cash flow-nya kita Berantakan. modal kita menjadi limited kan. Yes, betul. Dan itu menjadi berantakan. Yang kedua, biasanya berantem antar founders. Wah, kita nih. Iya kan? Berantem antar founders juga menyebabkan juga bisnis juga jadi nggak bagus karena bagaimana mau running manajemen bagus kalau foundernya berantem? Betul. Ya pegawai jadi dengerin siapa?
dengerin Hadi Iya. atau dengerin Raffi, Oke. Iya benar. ya kan? Betul, Itu jadi bingung. Akhirnya ya mati juga. Oh, Oke. Terus kemudian yang ketiga banyak yang juga terburu-buru mengambil angel investor atau PE. Oke. Ya kadang-kadang kan kalau namanya mau dikawinin kan janjinya bagus ya nggak sih? Ya nggak, Hadi? Ya kan, Hadi bentar lagi mau kawin kan gitu ya. Janjinya kan masih bagus-bagus ya kan gitu kan. Pak. Pasti dong, Pak. Pasti itu. Tapi at the end of the day realita bisnisnya bagaimana gitu. Nah, menurut saya kalau terlalu dini ngambil investor, itu kan kita mesti ngeliat faktor sinergi nggak sih dengan investor barunya, Oke. ya kan? Nyambung Atau nggak sih berantem dia? nggak loh Konflik gitu nggak kan? Iya, iya, iya. Atau investor misalnya kalau mereka hanya nuntut growth aja misalnya gitu. Iya. Tapi kan at the end of the day kan profitnya mesti harus kita pantengin. kita pantengin kan. Harus Kalau enggak ya profit. bagaimana kita gitu kan gitu. Betul. Mereka juga invest di kita juga pasti Harapannya mau profit profit. gitu kan. Yes. Nah ini bagaimana? Banyak juga teman-teman yang terlalu cepat ngambil investor, tiba-tiba nggak cocok tengah jalan, terus akhirnya bubar tuh banyak. Wah. Gitu. Dan banyak hal yang lain lah. Ya 3 hal itu yang saya ngelihat UMKM kita tuh banyak terjerumus di situ. Bener banget sih Yes, Pak. Jadi betul. mungkin selain faktor eksternal dan tadi yang udah disebutin banyak banget di internal, kayaknya ada satu yang belum kesebut. Mungkin yang bikin seru adalah kira-kira pandangan Bro Kiki nih sama Chinese brand. Yes. Itu kan Wah. benar-benar masif ya. Yes, sangat. Itu Se-impact apa sih Se-impact sebenarnya? itu apa? tiga top 3 kan? Top penguasa kosmetik sekarang kosmetik di betul. Chinese Shopee brand. dan TikTok Shop loh. Iya. Kalau saya sih ngeliatnya gini, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena itu akan terjadi kan, Pasti. terjadi. Pasti. Betul. Yang kita mesti justru kita mesti belajar dari mereka. Yes. Gimana sih caranya mereka bisa bikin inovasi lebih cepat, lebih baik, lebih murah, Iya. iya kan? Karena kalau kita cuman takut doang sama Chinese brand, Ya. itu nggak ada ujungnya gitu. Tapi kalau kita mau gimana caranya itu kita mesti cari tahu supaya kita bisa bersaing. Ya kita ngedenger lah kalau Chinese brand biasanya suka disubsidi dari pemerintahnya. Betul. Itu Yes, yang betul. paling bener-bener kerasa ya. Betul-betul disupport banget lah. Iya kan itu. Kemudian mereka juga berani lah, lebih berani. Iya. Terus mereka juga kerjanya juga lebih efisien lah Lebih daripada efisien, kita. betul. Juga Lebih ya. ulet. Juga betul. Ya itu yang kita mesti contoh menurut saya. Kita mesti lihat, tiru, amati, modifikasi lah. Yes. Gimana nih? Toh jangan takutnya gini. Yang ngerti market kita itu ya kita, Yes, betul. bukan mereka gitu. Ya kan? Gimana kita sinergi dengan mereka aja gitu. Saling menguntungkan. Yes. Ya. Iya. Kalau dilihat kan di platform mungkin ya Raffi. Sekarang ada sering 15 lihat lah. perusahaan loh, pabrik 15 Iya, pabrik. 15 pabrik di Indo. di Indonesia dari Cina. Itu baru pabrik maklonnya. Turunannya juga banyak, pabrik plastiknya buka, pabrik pabrik plastiknya, pabrik packaging, dusnya buka, dusnya. segala macam. Jadi semesif Menggurita gitu. lah ya. Menggurita. Menggurita. Wow. Ya kan? Dua tujuan aja sih kalau buat saya ya. Mereka Iya. datang ke sini ya pertama kita punya market gede juga. Ya. Betul. Di mereka katanya lagi stagnan juga kan ekonominya. Yes, Betul. betul. Cenderung Ya, turun kan. ya. cenderung Iya. turun. Biasanya 8%, sekarang udah 4% kan. Nah, makanya mereka cari market baru dong, yang paling Iya. gede, yang paling make sense kan Di kita. Indonesia, iya. Betul. Ya paling seksi lah kan gitu. Yes. Nah, yang kedua mereka cari proxy kan. Karena berantem dengan dengan Amerika, dengan Eropa gitu kan, trade war mereka itu. Ya mereka pasti nyari Indonesia dari produksi di Indonesia untuk ekspor ke Amerika. Sehingga kesannya adalah ini adalah produk made in Indonesia dong, bener dong? Iya, ya kan? iya, cari proxy, betul. Cari proxy aja gitu. Betul. Ya kan? Banyak juga di Vietnam saya dengar. Jadi cari proxy juga Di Vietnam itu ya. di Vietnam. Tapi mereka kayaknya lebih senang di Vietnam karena lebih produktif. Lebih produktif dan Dibanding kita. UMR-nya lebih rendah kalau Lebih yang di rendah. Iya, di Vietnam. Lebih rendah. Terus juga mungkin karena mainland kali ya, Bro. Jadi cara kerja uletnya tuh lebih dapat. Banyak yang bawa juga kan, bawa dari mainland pegawainya. Iya. Betul. Karena lebih ulet gitu. Yes. Iya. Kalau kita kan habis makan siang rokok dulu, Iya, iya, ya kan? iya, betul. Terus gosip dulu, ya kan? Iya. Betul. Lama kalau dia mungkin makan 5 menit iya, kali. Terlalu kelar. banyak PR-nya ya di kita ya. Banyak. Iya, banyak banget sih PR-nya sih di kita sih. Iya. Mulai dari ya tadi ya bersaing dengan perusahaan yang langsung besar, brek. Ya kita dengan tidak adanya pengalaman yang sebesar itu, budget tidak ada yang sebesar mereka. Ya timnya pasti juga kita kan masih sangat belajar, ya kan? Kalau ngalahin mereka yang langsung jebret sebesar itu iklan, kalau kita lihat iklan di TikTok, Instagram, semua slot mereka booking.
Iya, mulai dari langsung influencernya, mulai dari affiliate-nya, mulai dari ads-nya, semuanya masif Tapi banget. kayaknya mereka duluan sih ngertinya daripada kita. Yes, betul. Online ya. Iya, betul. Kayaknya kalau dulu, mungkin 7 tahun lalu saya ke Shanghai itu udah kayak nggak pakai cash, semuanya pakai QRIS. Iya. Even pengemis saya 7 2000. tahun lalu, 7 tahun lalu. 7 tahun lalu Udah udah pakai pakai QRIS. QRIS Gila. semuanya. 7 Kita tahun lalu baru- pengen pakai QRIS. Kita baru 2 tahun. Udah 2 tahunan lah ya. Ada Ya apa? kan? Kayaknya mereka lebih duluan. Kayak misalnya kita lihat di di TikTok kan juga yang live shopping juga mereka duluan tuh Iya, yang mereka lebih duluan. lebih lihai lah kalau bahasa dagangnya kan lebih Iya. lihai. Terakhir gitu. kita ke Cina udah pakai AI, Pak. Iya. Kita Iya betul. Nggak pakai udah perempuan bukan pakai manusia, orang udah lagi, pakai Pak. AI. Iya. Jadi di China ya pernah waktu itu kan Kita mau order GoFood lah iya, sebutannya. order seperti makanan lah Kayak GoFood makanan, gitu. iya. Tuh ada live GoFood. Ada live-nya. Live sambil ada Live yang sambil masak, masak. ada yang sambil makan. Tapi Sambil AI. makan. AI. AI ternyata. Ketika di scroll wah AI semua. Gitu. Bahkan pas kita di hotel yang nganterin robot. GoFood-nya itu robot. Udah robot. Udah robot sampai nih gimana cara robot ngetok-ketok pintu nih? Nelpon. Ternyata nelpon. Langsung Robotnya connect langsung ke telepon nelpon, ke connect kita. ke telepon Kalau hotel. dari depan. Iya. Secanggih itu loh China loh. Iya. Iya gila, mobil aja kayak gitu. Yes. Apalagi cuman kita, kosmetikan gitu gampang lah. Gila sih. Ya pas kita ke China ya di industri skincare-nya, dekoratifnya. Iya. Kalau Ya 10 kita- tahun lalu mah gua nggak berani beli dari Cina, terus terang. Kenapa? Dari sisi pabrik Iya. ya. Pabriknya nggak jelas gitu. Tapi kalau sekarang gila, Iya parah ya inovasinya. parah keren banget. Iya. Researchnya bener, Ya. testingnya proper, semuanya. Kalau kita bilang, oh ya Indonesia kan kaya dengan apa namanya tanaman-tanaman, mereka juga punya loh. Iya. Jauh lebih banyak. Jauh lebih Kemarin banyak saya, malah. iya lebih banyak gitu. Dan mereka bisa numbuhinnya juga konsisten gitu, karena di room temperature gitu, di dalam gedung gitu, vertical Berarti farming. laboratorium ya. Iya, vertical farming ya. Gitu, luar biasa. Yang ini kita mesti harus sikapinya ya, harus gimana ya gitu kan. Iya sih, challenge banget lah buat kita lah. Gitu. Nah, bicara tadi soal apa? Ya, tanaman dari tanaman tradisional lah di China malah udah ternyata lebih canggih. Terus juga mungkin kita juga banyak ya kekalahan dan juga kelamaan inovasinya. Yang memang kita juga trennya tuh dari luar sebetulnya. Nah, kan tadinya Bro Kiki mention nih mulai dari trennya global dulu kan, dunia, terus sampai akhirnya mungkin berapa lama sih kira-kira masuk tren-tren tersebut yang di-create sampai akhirnya tren tersebut masuk ke Indonesia? Biasanya berapa lama cara mereka itu mengadopsi sebuah tren lah? Jadi membuat kalau ya? kita bisa bedain, trennya itu ada issues. Isu itu kayak misalnya sustainability issues, wellness, kemudian clean beauty, itu issues. Oh. Ada tren yang diciptakan dari produk mind. Jadi produk, bentuknya produk. Oke. Kalau produk lebih gampang. Bentukannya udah bentukannya misalnya masker anti aging dulu Korea. Kan gampang masuknya gitu. Ya. Iya. Kalau itu lebih mudah, lebih cepat masuknya. Tapi kalau isu tuh untuk Indonesia itu sangat pelan. Oh. Jadi kan disertasi saya di doktoral kemarin tuh mengukur apakah isu sustainability itu bisa menarik orang untuk membeli gitu. Ternyata di Indonesia Gen Z-nya itu hanya diaspirasi aja. Oh, belum sampai. Jadi oh ya gue tahu deh nggak boleh ngerusak lingkungan, bagus deh gitu. Mau beli nggak? Belum tentu gitu. Oh. Nah itu yang agak pelan. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomong tentang isu global yang akan ditempel di dalam kosmetik brand itu agak pelan di Indonesia. Tapi kalau dari level produk cepet. Apalagi kalau Korea udah makan lebih cepet dia masuknya. Gitu. Tapi China Beauty juga keren ya. Sangat keren. Itu juga Iya. inovasinya keren tuh. Hati-hati tuh. Sangat, Maksudnya sangat keren. itu bisa jadi jangan lihat Korea mulu gitu. Iya. Lihat ke Cina juga kan Iya. gitu. Chinese makeup kan juga lumayan tren ya sekarang. ya. Iya. Sangat. Twin ya sebutannya. Iya. Aplikasi TikTok kan Twin sebutannya Twin, di yes. sana. Itu lumayan sangat tren sih sekarang. Iya. Bener-bener Iya. baru gitu. Iya. Benar. Tapi jangan takut lah. Jangan Yang ngerti kondisi kulit kita ya kita, yang ngerti market ya kita, di sini ya kita. Ya, sebenarnya ngikutin banget dari Martha Tilar sendiri kan memang produknya itu memang ingredients-nya itu yang selalu di highlight itu natural ingredients yang dari Betul. Indonesia. Itu kan something yang sangat unik, yang something yang sangat different. Mungkin sambil connect juga kali ya Pak sama bahasan sebelumnya bahwasanya local brand ini tidak fokus tadi yang Bapak mention juga, Yes. yang tadi Bapak mention tidak fokus. Apakah memang strategi dalam mendevelop sebuah produk itu in terms of
USP sangat penting nih terkait dengan ingredients. Karena yang saya lihat kan memang Martatila Art Group ini kan benar-benar ya, yang saya tahu juga kan Martina Berto kan juga punya ingredientsnya sendiri nih. Bahkan ya kita udah pernah ngobrol-ngobrol terkait hal tersebut untuk kita develop juga di Brighty. Nah mungkin to be specific mungkin ya pertanyaannya, apakah sepenting itu untuk brand lokal untuk benar-benar ngeliatin active ingredients ya Pak? Karena kan Bapak juga judge ya di Incos ya. Jadi mungkin bisa diceritain Nih lebih detail. pertanyaannya kayak pertanyaan disertasi nih. Bisa 3 hari 3 malam nih kita ngomong nih, mulai dari mana ya? Mantap nih. Seru Jadi, nih, Pak. jadi gini bro, seru. yang pasti Martatila Art Group itu kepingin menonjolkan keindonesiaannya. Betul, itu kan. Nah menunjukkan keindonesiaannya itu apanya ya kan gitu. Kalau Ibu Mata selalu bilang dari kekayaan alamnya dong, dan dari budayanya dong kan gitu. Jadi kita selama 20-30 tahun nih kita melakukan research. Yang tadinya adalah untuk bahan baku untuk kita sendiri. Menjadi uniqueness-nya dari Martatila Art Group produk doang. Jadi selama 30 tahun kita melakukan research sudah mendapatkan 39 paten. 39. 39 paten. Jadi dari tanaman-tanaman itu kita lakukan research secara mendalam, secara fitokimistri dan sebagainya. Lengkap lah kita. Nah, tahun 2015 saya pikir saya sebagai chairman daripada Innovation Center, kalau kita cuma berdiri sendiri-sendiri itu kayak nggak bisa berdampak terhadap banyak orang. Ya. Kalau cuman Martina Berto yang ambil tuh kayak petaninya cuma butuh 3 biji doang gitu kan. Paham. Betul ya? Oke, Iya, oke, ngerti. oke. Akhirnya kita cari partner tuh namanya Clarian. Iya. Clarian tuh salah satu perusahaan bahan baku Terkenal lah. besar lah Iya. di dunia Iya, kan gitu. Clarian. Untuk memasarkan ini ke 200 negara. Oke. Sehingga saya mau dapatnya economic of skills. Nah melalui Sedevindo saya meyakinkan teman-teman nih juragan-juragan nih kan, jangan pakai chamomile ekstrak dong. Wah, Wes. kita ada apa Pak? Kita ada kemangi Ada apa? ekstrak. Wah. Itu bukan hanya untuk pecel lele bro. Serius. Serius Pak? Di dalam research itu si kemangi itu bisa Untuk mempunyai efek seperti si chamomile, menenangkan kulit. Jadi kalau kita mencegah iritasi, kita pakai ekstrak daripada si kemangi itu. Oke. Gitu. Misalnya kita, ada satu yang misalnya pegagan, ya kan? Ya, pegagan. pegagan, Sentela ya. kan pegagan. Ya, Iya, pegagan, gue pakai dari tahun 2004. Namanya pegagan. Namanya si pegagan. Bukan sentela. Saya bilang Centella. Nah si Korea keluar dengan si Centella, Cica, lebih Iya, terkenal iya, dia Iya. daripada gua, ya kan gitu. Nah, gue pikir tadi balik lagi ke laptop tuh ya, kita harus bersatu nih. Korea itu bisa terkenal dengan ginsengnya Yes. karena semua perusahaan kesehatan dan kosmetiknya pakai si ginseng. Yes. Indonesia ada nggak? Saking kita kaya rayanya sampai kita bingung milih yang mana kan? Yes, betul. Nah, kembali lagi ke tesis saya yang pertama, bahwa tren itu harus dibuat. Oke. Oleh karena itu, saya mengajak nih teman-teman semua, yuk kita usung dong salah satu tanaman lokal Indonesia yang khas Indonesia. Sehingga kalau orang lihat, orang Barat lihat, orang Korea lihat, orang Jepang lihat, Indonesia tuh apa sih gitu. Yes. Oh, Indonesia tuh let's say ortosifonnya bagus misalnya, atau kumis kucingnya atau apalah gitu kan. Karena itu semakin banyak orang pakai itu akan menjadi tren dan itu akan menjadi tren dunia. Nah, makanya kalau bisa kita sama-sama pakai apa yang kita bisa pakai dengan teman-teman lain. Kalau yang gue tangkap akhirnya ya, Korea tuh sangat gotong royong, sedangkan kita ternyata Ya karena kita egonya kayak terpecah gitu belah kan kita. gitu kan. Iya. Ya kayak gue dulu, gue juga pemain lama kan. Kalau bisa lo jangan tahu, nggak usah tahu lo kan gitu. Kalau sekarang enggak, gue bilang semua sharing ekonomi, open innovation. sharing ekonomi open. Keren sih ini. Jadi sharing, kita mesti sharing apa yang kita punya. Kayak kemarin, Iya. ya you ngajarin saya, Iya, makanya bagaimana sharing lah. kita manage TikTok misalnya gitu kan. Iya. Yes. Something wonderful kan. Yes. Ya, kalau zaman dulu nggak mungkin terjadi. Tutup-tutupan ya Pak? Iya. Lu Betul, ngapain betul. lihat-lihat gue? Iya, betul, Gitu kan? betul. Lu mau sikat gue? Enggak gitu Yes, lo kan. Betul. Kalau zaman dulu, nah sekarang nih udah waktunya nih kayaknya kita bisa nih. Kalau kita mau serius nih, rangkulan nih, kita bisa bikin industri bahan baku sendiri. Ingat ya, 85% dari produk-produk kita nih, Yes. itu semua impor loh, bahan bakunya. Iya. Iya benar. Iya kan? Impor semua. Gimana sih negara kita kayak Cica itu pegagan itu, petani kita suruh nanam, ya, dikeringin sama kita, ongkos sekilo 5.000, dibawa ke Korea diekstrak, balik-balik tuh ekstrak 250.000. Nah yang kaya yang mana, yang miskin yang mana?
Yang kaya mereka lah. Yang kaya mereka, yang Iya. miskin siapa? Kita. Kita betul. Kita cuma jadi Jangan mau, menurut gua. Iya kan, jangan mau. Harusnya bisa kita olah sendiri, kita pakai sendiri, kita yang menyebarkan sendiri. Bener. Inovasinya kita Coba lu gunain. nangis loh. Iya. Coba lu ke Aceh. Patchouli oil itu adalah pengikat bau dari setiap parfum yang lu pakai. pernah dengar, Iya, pernah. Nah, patchouli Aceh itu paling the best. Sekarang mana petaninya Aceh ada yang kaya nggak? Gak ada. Petani patchoulinya ada yang tiba-tiba jadi milioner? Gak ada ya. Nggak ada. Iya. Karena itu dibawa dengan harga murah, dibawa ke Grasse, dibawa ke Perancis, diekstrak di sana, dijadikan olahan edit value-nya apa, balik-balik ke kita, satu botol gini 3, 4, 5 juta. Ya. Yang kembali lagi pertanyaan gua, yang kaya siapa, yang miskin siapa? Yes. Ya kan? Makanya pemerintah minta kita hilirisasi. Yes. Iya, oke. Ayo, makanya tapi mesti sama-sama, Bro. Bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Nggak bisa betul. cuman Nggak bisa sendiri ya. sendiri-sendiri. Betul. Karena bunyinya nggak ada, nggak akan bisa ngelawan itu. Iya. Ya kan? Iya, kayak misal kita contoh lah, sesimpel waktu itu kita sering bahas ya. Jangan cuman bahan baku lah. Nggak usah ngomongin bahan baku deh. Iya, nggak usah ngomongin bahan baku. dulu deh. Sesimpel Packaging dulu. packaging, sesimpel misalkan sesimpel kita mau bikin packaging botol kaca. Iya. Wah, Susah banget kan? setengah mati itu bikinnya, nyarinya, prosesnya. Betul. Ada pasti ya terbatas desainnya kan? Iya, Iya. terbatas. Iya. Ternyata Udah prosesnya dimonopoli. gila, udah dimonopoli. Udah Betul, dimonopoli. betul. Nggak ada, bener-bener nggak ada di Indonesia. Betul. Kita udah cari A ke Z lah, dari Sabang sampai Merauke itu bener-bener Nggak ada. sulit, nggak ada. Sulit. Prosesnya juga susah, dari mulai dia apa Blowing. botol kacanya diproduksi, terus juga di coating, terus juga di sablon, terus juga belum lagi tutupnya injection, baru distribusi itu lama banget, Iya. gitu. Hmm. Susah banget. Makanya gimana caranya memang ya tadi sama-sama kita hilirisasi sebenarnya. Ya kita mulai dari apa yang kita punya lah. Iya, betul. Yang kita punya tuh tanaman active ingredients. Iya. Ya kita kerjain itu dulu aja. Ya, betul. Ya kan? Dan kita nggak muluk-muluk lah. Nggak mungkin 100% punya 100% Indonesia itu nggak mungkin Iya, lah. betul, betul. Kita kan negaranya kita hidup di dunia global lah. Yes. Ya pasti nggak mungkin. Tapi kita harus nih ya, harus ngurangin ketergantungan kita ini. Hmm. Bahaya. Iya. Waktu COVID itu sempat kita nggak bisa produksi loh. Hanya karena apa namanya kontainernya habis dipakai. Oke. Ya kan kita mesti impor dari Amerika, mesti impor dari Eropa, bahan-bahan baku itu kan. Yes. Sempat nggak bisa produksi. Hati-hati. Ya, mungkin dari banyak paten yang udah dipatenkan oleh MTG. Nah, sebenarnya ada nggak sih satu yang bisa diceritain secara detail yang benar-benar underrated nih, yang belum dengar? Mungkin tadi Ya, udah tadi disebut sih ya, itu. kemangi ya. Si Ya, Kemangi. kemangi biasa buat pecel lele gitu Lele, kan. iya. Selain kemangi deh, Pak. Ada Banyak. nggak yang bisa Kita kalau diceritain? ngomong, yang underrated deh. Iya. Meniran. Menyiran. Meniran. Meniran. Oke. Nah, meniran itu banyak di selokan-selokan gitu. Dis. Bener. Tapi itu antioksidannya sangat tinggi. Oh. Kita misalnya kita lihat di Bali ada itu perkebunan anggur di Singaraja itu. Ya. Biji anggurnya tuh konten OPC-nya keren banget, 12 kali. Vitamin C-nya tinggi sekali, zinc-nya bagus. Kita lihat pomegranate, apa namanya buah delima di Pematang Siantar itu. Itu juga lumayan luar biasa. Banyak, kita tuh kaya banget. 33.000 33.000. spesies yang kita belum eksplor loh. Yang belum dieksplor. Belum dieksplor. Ya, jadi ya banyak citronella buat anti nyamuk yang natural gitu kan. Mencerahkan apa, Pak? Mencerahkan banyak. Apa? Langsat bisa dari kayak duku itu bagus langsat. Terus kemudian kita gabung dengan si bunga kembang sepatu yang warna merah. Oke. Itu adalah SPF natural, 15 SPF 15 natural. Banyak banget. Bengkoang, Pak, dulu kayaknya. Iya, Bengkoang ekstrak pemutih itu udah bengkoang. pasti terkenal kan? Iya, Pasti zaman- terkenal. Zaman kita kecil dulu kayaknya Iya, bengkoang. bengkoang. Iya, pakai Ternyata bukan hanya juga. bengkoang Iya, juga. makan bengkoang dirujak kan? Iya, iya, iya. Iya, bukan hanya dirujak ya kan. Enak ngerujak sambil ngemutihin rambut ya. Ngemutihin muka ya. Belum ngomong orang aring, yang udah lupa lah orang-orang aring. Minyak orang aring. Itu bener buat ngitemin rambut. Iya, minyak orang aring. Iya kan? Kemiri juga. Kemiri. Iya toh? Biasanya waktu anak bayi bisa diginiin. Iya, kan, dikasih dipakai kemiri. minyak Kemiri. Iya sih. Jangan lihat gue tapi ya.
Gue emang botak. Ini style aja atau gimana Pak? Mungkin bisa Iya. diceritain. Ini Enggak, satu segmen saya sendiri rasa nih. sih dulu saya rambutnya ini sih tebel. Cuman mungkin kayak di Amerika tuh airnya tuh air pumpnya tuh kaporit semua kali ya. Terus udaranya kan dingin, kita mainnya air panas, terus shower kan dari sini nih. Sini tuh enak ya. Lama-lama kok sini bolong gitu ya. Daripada ininya bolong begitu kan kayak Profesor Linglung ya. Cukur semua aja kan gitu. Iya. Oke. Kan jelek banget ya kalau kita lihat di sini bolong ya. Di sini rambut, sini bolong gitu. Iya. Udah gue cukur aja lah. Jadi mungkin bisa diambil kesimpulan nggak sih sebenarnya? Kita kan sebenarnya punya resource yang sangat Besar lah. besar dan sangat kaya terhadap Iya. 33.000 spesies yang belum kita explore bahkan kan. Itu baru tanaman ya. Baru tanaman ya? Wah, Belum ada yang apa lagi? Belum yang laut ya? Kita lagi ngeliti misalnya ganggang-ganggang, algae, Algae, iya. ya kan, terus apa namanya itu cucumber atau timun laut gitu kan, Iya. untuk kolagen segala macam. Itu baru tanaman doang, 30 lautnya ya, belum. baru tanaman. Betul betul. Kesimpulannya berarti sebenarnya secara inovasi Indonesia tuh nggak kalah dong. Punya. Nah enggak, semuanya bahan baku dari kita, ngolahnya di sana kan, Ngolah. Mas. Oh. Kita kalah di Ngolah dan research. ngolah dan research. Ya mungkin research oke lah, teman-teman di Indonesia tuh banyak yang research. Cuma researchnya juga masuk laci doang kan, dapat gelar masukin laci, selesai, nggak diterusin tuh research gitu loh. Nah itu juga mesti harus kita kolaborasi kan. Berarti kan tadi ada mention juga kita harus create trennya itu kan Benar, tadi udah harus bersama lah. Iya. bareng-bareng. Iya kan? Bikin tren itu kan susah lah, gimana cara bikin tren itu ngefit nih, diterima oleh market, ya kan? Iya. Bisa terima. Nah, bisa nggak sih Pak, menurut Bapak nih gimana caranya kita bisa create tren yang memang bahan bakunya kita olah sendiri, kita proses sendiri, kita yang create trennya sendiri, bisa nggak sih sebenarnya Indonesia? Bisa banget. Gimana caranya? Ya kan kita udah punya infrastruktur, kita udah punya researchnya, kita udah tahu cara bikinnya, kita ada hasil lab efekasinya segala macam kan udah beres. Tinggal kita pakai barang aja, setuju nggak? Yes, Setuju. betul. Iya kan? Yes. Kita pakai aja si kemangi, jangan pakai si chamomile. As simple as that gitu loh. Kalau mau antioksidan, jangan yang kimia dong. Lo pakai si meniran itu dong, gitu kan? Tapi pertanyaannya, kenapa ya di Indonesia itu nggak mau gitu atau jarang? Mau. Di CD-Vindo, Leos Indivindo kita banyak kok. Banyak. Misalnya lagi tren, misalnya ada beberapa brand yang make pomegranate Oh, oke. Ya. karena antioksidannya bagus, misalnya gitu. Oh. Ya, melalui itulah kita masuk. Jadi melalui Klarian, kita teman-teman di Klarian untuk dunia, melalui CD-Vindo, teman-teman UKM ini ya kita masukin produk apa namanya ingredients lokal, Oke. sehingga mempunyai identitas lokal lah gitu. Termasuk Brighty lah, ya kan? Yes. Cocok. Kemarin Cocok, sih cocok. kita udah di sharing sih sama Sama tim. CD-Vindo ya. Iya, Sama sama Sedivindo Sedivindo, di-share. betul. ya kita sangat curious lah sama ingredients yang ada di bumi pertiwi kita Yes. sebenarnya. Iya, Penasaran. dan itu jangan pikir cuman oh ya itu cuman jualan bahan baku, enggak loh. Itu impactnya luar biasa. Pertama, kasih identitas pada brand lokal kita bahwa kita Indonesia. Kedua, the whole supply chain hidup, Betul. ya kan? Petani kita loh. Betul, betul. Muter. Petani kita muter loh. Maksudnya kalau dengan makin banyak itu petani semakin banyak produksinya, yang udah kita kontrak dengan harga 30% di atas harga normal, itu kan menjadi lebih bagus. Testimonial juga ada, itu menang loh. Apa namanya UN Empowerment Award 2015. Gara-gara kita bermitra dengan banyak petani untuk menciptakan bahan baku dan mereka bisa menaikkan taraf hidup mereka. Bisa sekolahin anaknya ke universitas, bisa hutang lunas dan sebagainya gitu. Nah ini loh side impactnya yang kita juga harus lihat bahwa bukan hanya jualan kosmetik ya, tapi juga kita menaikkan derajat orang gitu. Itu yang penting. Ya kan, kita harus punya cita-cita. Kalau misalnya petani di Aix-en-Provence, petani lavender itu bisa jadi kaya raya dengan L'Occitane-nya, kenapa kita nggak bisa petani kita jadi kaya raya karena kita jualan produk yang keren gitu, Ya. ya kan? Itu yang kita harus kerjain bareng. Gila sih. Emang harus benar-benar bersinergi, kolaborasi bareng-bareng. Iya betul. Sangat susah kalau misalkan kita ya tadi ya egois sendiri-sendiri, terus juga pengen menang sendiri ya. Emang harus benar-benar bersama tadi. Bener. Dengan efek kebersamaan itu ya akhirnya ekonominya berputar, efeknya Iya. gila harusnya kan. Iya dong. Gitu.
Nah, kesimpulannya adalah dari obrolan kita hari ini, ada nggak sih Pak menurut Bapak nih pesannya untuk ke depan? Kan 2024 itu tahun lalu kan sangat sangat sulit lah, struggle dijalani ya. Untuk ke depan nih 2025 ke depan khususnya kan baru banget awal tahun, ada nggak sih pesan untuk lokal brand dari Bapak? Ya pesannya harus fokus. Oke. Kita harus fokus sama apa yang kita rasa kita bisa lakukan yang terbaik. Oke. Karena kalau kita nggak fokus, karena ekonomi ini kan nyambung 2024 ke 2025, I don't think 2025 is gonna be improve much better than 2024. Ya. Oke. More or less mirip-mirip, lebih baik dikit, bisa lebih jelek juga bisa. Oke. Ini kan baru berapa hari di tahun Januari ya, Betul. Ya. Betul. 2025. Betul. Jadi fokus sama apa yang menurut kita itu paling menghasilkan, yang paling kita paling jago lah di situ. Kita marketing dari situ. Sehingga semuanya nanti masalah modal kerja, masalah all resources yang kita punya itu kita skew ke situ. Yang kedua harus conversation dengan si konsumen. Oke. Karena kita nggak tahu nih pergeseran kelas menengah ini apa yang terjadi. Karena kita mesti cek terus market kan. Iya. Kenapa you nggak jadi beli lagi produk kita? Atau lu mengharapkan apa? Apakah produk gue dirasakan lebih mahal atau lu butuh yang lebih murah? Iya. Atau bagaimana? Itu kita harus tetap jeli, lihat opportunity itu. Dan ketiga mesti cepat. Karena ingat saingannya banyak. Siapa cepat dia dapat kan. Yes, betul. Jadi kalau kita lengah dikit, kita nggak sensitif terhadap perubahan yang terjadi di market, kompetitor kita udah ngambil kan. Yes. Akhirnya mereka bisa gain ya, kita yang bisa lose. Jadi tadi fokus, kemudian cepat dan conversation dengan konsumen. Oke. Itu. Ada satu lagi sih pertanyaan yang seru kayaknya kalau Apa dibahas. nih? Satu lagi nih. Apa nih? Biasanya ini kan kita terjadi terus ya di kita ya. Iya dong, pasti dong. Khususnya nih Pak, ini bener nih, lokal brand itu sulit untuk membentuk tim dan manajemen yang baik karena mungkin kita baru, kita newbie lah. Iya. Kita newbie benar-benar baru, perusahaan yang benar-benar baru 4 tahun, 3 tahun berjalan, 2 tahun berjalan, terus tiba-tiba kan viral. Lokal brand kan seperti itu ya. Jebret, cus viral, dia nggak ngerti cara manajemen, dia nggak ngerti cara ngolah tim dan lain sebagainya, bingung akhirnya, turun, tumbang dan lain sebagainya. Ada nggak sih pesannya Pak? Pesannya untuk? Iya, untuk lokal brand yang memang dia nggak ngerti cara manajemen, cara ngatur tim dan lain sebagainya. Ya kalau menurut saya, kalau memang itu perusahaannya masih bisa compact, make it compact. Lean Ya, startup. lean aja. Karena kita kan nggak pernah tahu kalau namanya bisa viral besok bisa mati, kita nggak tahu. Yes. Jadi kalau udah kegendutan kayak kita nih, Mata Tilar Group 55 tahun tuh kegendutan banget. Susah geraknya. Jadi kalau bisa tetap kondisi apapun make it simple, the team is simple, jadi kita bisa manage benar-benar within our grasp gitu, dalam our control gitu. Iya. Kalau terlalu gemuk, biasanya kecenderungannya UMKM yang sukses, rekrutnya banyak banget. Yes. Buru-buru. Pokoknya ntar akhirnya dia punya asisten gitu. Kayak kita lah, been there done that. Kita dari UKM besar, akhirnya kita pernah 8.000 pegawai. Sekarang? Sekarang 3.000 aja. 60%. That's happen in my terms, my CEO terms. Karena gue melihat kalau terlalu gede, akhirnya jadi bukan perusahaan, jadi Apa dong? Yayasan Penggajian Nasional. 3.000 orang bro. Iya kan? Ternyata dengan 3.000 bisa hidup kok gitu kan? Tetap jalan kok bisnisnya. Saya bilang, bukannya jahat ya, maksudnya we need benar-benar to prune our business right. Jadi make sure everything yang terjadi dalam perusahaan itu efektif dan efisien. Kalau enggak kita akan pasti akan impact-nya kemana-mana. Cost kita jadi lebih mahal, organisasi kita jadi kegendutan dan nggak bisa gerak. Padahal yang lain-lain pada lari gitu. Kayak kalian kan very small team, nggak ada yang bisa ngalahin kalian. Karena kalian very agile gitu. Iya, agile. Kalau udah kegendutan, aduh tunggu approvalnya Pak Raffi dulu deh Pak. Pak Raffi, oh iya tunggu approvalnya Pak Hadi dulu deh. Banyak layer. Wah banyak banget layer. gitu. Banyak layernya. Nggak jalan-jalan bisnisnya.
Tunggu approvalnya. Approval SLA. Approval bisa seminggu. SLA Seminggu 3 hari, tadi, seminggu. Seminggu. Kalau kita ngeliatin micro KOL aja, sehari bisa hilang itu kan, Bener, gitu ya. bener. Ngejar Berubah KOL aja lagi. gitu kan, Benar. gitu. Ya. Nah, gue nggak tahu, gue mau tanya nih, Wah, gimana nih sekarang? Gue tanya ya, Iya, boleh. gimana lu kan banyak nih milenial nih ya kan, Iya. Gen Z. Gen Z, gimana Gen Z. ngelola Gen Z? Itu gue ada artikel di Detik tahun Gimana? 2024 tuh banyak perusahaan memecat Gen Z. Seru nih guys. Nah, gimana nih? Seru nih di kita ya di Brighty ya. Ini sharing ya. Ini sharing lah. Di Brighty pegawai yang usianya di atas 30 tahun itu cuman 4 orang nih, termasuk dia nih. Wis. 30 tahun itu cuman 4 orang. 4 orang. Dari 120 orang tuh cuman 4 orang yang di 4 atas orang. 30 tahun. Nggak nyampe 1%. Sisanya di bawah 30. Then how you manage anak-anak ini? Yang pertama mungkin ya karena kita juga Gen Z ya, kita tahu apa yang mereka senengin. Kan yang penting orang kerja itu yang pertama kali dicari kan happy-nya, senengnya kan, nyamannya, Enjoy. enjoy. Itu yang kita create di awal, itu. Bukan bukan nge-create peraturan yang Iya. yang serem, Iya. pelanggaran yang serem, enggak. Happy-nya dulu yang kita bawa sebetulnya. Itu sih value kita di awal tuh happy-nya Apakah dulu harus happy dapet. cukup untuk seseorang tuh bisa perform dengan baik? Cukup untuk di awal. Untuk di awal. Untuk di awal. Untuk di awal cukup. Happy. Nah, selain happy, kedua udah pasti ya uang ya. Itu udah pasti. Benefit. Sama-sama. Jadi nggak cuman benefit uang, ya happy juga harus tetap dibangun moodnya. Terus juga belajarnya. Terus juga mungkin karena kita tidak menyebalkan ya. Ya kan? Tidak menyebalkan, ya. Kita tidak menyebalkan. Kan kalau dilihat di mana di VT-VT gitu kan. Wah, serem-serem kan kalau misalkan Yeah. petinggi-petinggi perusahaan Bisa gitu kan. apa, banyak lah. Banyak Bisa, macam-macam udah digebrak, ada Ada yang yang di apa. apalah. Wah, kita nggak kayak gitu. Kita justru happy-nya tadi Iya. yang ditonjolin di depan. Jadi orang terbawa zona nyamannya di kita. Sangat nyaman untuk menjalankan tugasnya. Yang penting kan itu. Bukan hanya soal pendapatan, tapi juga mereka bisa sustain di kita, stabil dan nyaman. Itu yang kita bentuk ya nggak sih? Apa Gitu. value-nya PT Brighty sebutin? Wih, kita Ad- punya value. Ada value-nya. Ada Bang. value-nya. Kita ada value. Value kita di tahun 2025 itu Hasil raker nih. hasil raker nih. Value kita tuh grit. Apa Jadi tuh? ini kan kita research ya. Ternyata yang membuat orang itu sukses ya bukan kepintarannya, bukan juga mungkin kejeniusannya. Tapi apa ketika saya research ternyata ketekunannya yang membuat orang itu sukses. Keseriusannya, dia belajar dari pagi sampai sore sampai malam, bekerja lagi terus, kesungguhan hatinya. Maka di atas level kepintaran, kesungguhan. Makanya kita bikin value kita adalah grit. G-nya apa? G-nya apa, yo? G-nya yang pertama grateful. Itu yang Paling pertama. penting. Itu paling penting. Kedua responsibility, Bertanggung jawab. bertanggung jawab. I-nya integrity. Berintegritas. Ya, lalu T-nya adalah teamwork. Jadi itu yang kita bangun ke anak-anak Brighty saat ini secara value ya, gitu. Bahkan di raker di gathering aja ya seru ya, Seru. seru banget. Jadi emang Nggak yang have mencekam. fun, nggak yang mencekam. Terus juga di mana kita tuh selalu ada setiap bulan itu yang berjalan ya. Mereka suruh tag konten, nanti kita lombain. Yang menang dapat berapa ratus ribu buat heavy setiap town hall. Mereka tayangin nih video yang gue bikin untuk Instagramnya si perusahaan gitu. Itu mereka happy, seneng. Joyful. Iya, joyful lah. Nama Iya. akun kita Joy of Joyful. Brighty. Joy of. Wih, Iya. luar biasa. Ada pertanyaan terakhir nih. Titipan pertanyaan. Titipan penting. pertanyaan, siap. Satu lagi. Kalau dari Bro Kiki, apa sih value yang paling berharga dari seorang Bu Martha Tilaar selama membangun bisnis? Benar-benar value yang mungkin kita bisa belajar dari value tersebut. Ya kalau dari Ibu Martha sih sebenarnya kita banyak banget yang kita bisa pelajari ya. Kalau dari filosofis itu dia sangat senang dengan Trihita Karana. Trihita Karana itu adalah filosofi Bali yang sebetulnya adalah mengejar keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Jadi sebetulnya bisnis yang diciptakan oleh Ibu Martha sendiri itu harus punya
3 unsur itu. Gitu. Jadi misalnya menciptakan kosmetik yang ramah lingkungan, itu udah harus. Menciptakan produk yang jangan bohongin konsumen karena relasinya akan bisa terganggu. Dan yang pasti adalah bagaimana kita tadi setuju sama Brighty, kita selalu bersyukur sama Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan berkatnya ini kita bisa berdampak terhadap banyak orang kan gitu. Itu dari Trihita Karana tadi. Nah, tapi kalau dalam segi bisnis dia ada value. Kita punya value namanya G2. DJITU. Jadi ejaan lama ya G2-nya ya. Jadi kalau kita running bisnis kita harus satu, D, disiplin. Kita sebagai leader, kita harus kasih contoh sama semua orang bahwa kita benar-benar disiplin dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di dalam perusahaan. Yang kedua, J, di dalam bisnis modal utama adalah kepercayaan. Jadi harus jujur, J, jujur. Terus kemudian ada I, dalam bisnis tadi kita harus being relevan terus kan, makanya kita harus inovatif. Nah semakin tua, Ibu Marta tambahin I-nya, iman teguh. Karena dalam bisnis naik turun, kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Tapi kita harus punya iman waktu kita di bawah dan kita harus bisa bersyukur waktu kita di atas. Kemudian yang itu adalah T, tekun, jangan BM, banyak mau. Ya tekun, fokus aja sama apa yang kita bisa lakukan. Dan yang terakhir adalah U, ulet, harus never give up. Nah kalau terus itu dari Bu Marta, kalau dari gue tambahin saja, SAJA, jadi G2 saja. S itu adalah simplicity. Karena gue biasa di perusahaan yang gede, yang 55 tahun, yang ribet banget, I keep it simple aja. Ya. Terus kemudian actual, harus mengejar A kan, SA berarti actual. Harus kekiniannya bagaimana nih? Ada perubahan apa yang terjadi? Harus tetap aktual. J sesuai dengan lo juga, joyful. Harus senang lah kerja. Ya, harus senang. Jangan tertekan gitu loh kerja kan, setuju sama kalian. Dan yang ketiga adalah attentive. Attentive tuh harus bisa mendengar, harus bisa terima feedback dengan baik. Ini itu value-value yang mungkin selama ini perpaduan lah antara Ibu Marta dan saya gitu. Bagaimana kita bisa membawa Marta Tilaar Group ini menuju ke 50 tahun berikutnya. Oke, gila, keren banget. Luar biasa. Keren banget, luar biasa podcast kita, pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bro Kiki. Terima kasih bro. Terima kasih. Oke, banyak banget insight yang kita sama-sama dengar, kita dapat hari ini. Sharing hari ini luar biasa, sangat bermanfaat. Sangat. Jangan lupa subscribe channel kami, Para Hegemonian, di channel YouTube kami, yakni Hegemoni. Nanti akan kami undang lagi orang-orang hebat yang akan ada di kursi ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.